Halo para penonton dimanapun kalian berada, sehat selalu. Dan hari ini gue bakal bikin konten video long lagi. Dan sebelumnya gue mau terima kasih ke kalian karena di video gue kemarin tuh mencecah 1K cuy. Udah lama banget gue gak rasa 1K cuy di video long gue. Jadi ya makasih banget buat kalian. Dan hari ini videonya agak beda dari video kemarin. Jadi di TikTok gue tuh kan masih ramai banget ya. Anak-anak Tokyo Revenger sama anak-anak Windbreaker itu saling mengadu argumen kalau anime-animenya tuh bagus banget sama anak Tokyo Revenger ataupun Windbreaker. Maksud gue Windbreaker tuh anime ya, bukan yang sepedaan itu. Nah jadi di video kali itu gue bakal ngasih tahu kalian apa yang kurang dari anime satu ini dan juga apa yang bagus dari anime satu ini. Gak peduli Tokyo Revengers ataupun anime Windbreaker. Jadi di sini gue coba untuk menjadi orang-orang jujur. Jadi untuk kalian yang nggak suka apa yang gue bilang ya kalian terima aja. Dan untuk kalian ya para bocil Tokyo Revenger, kalian diam dulu dan dengar dulu apa yang gue mau bilang. Nah sebelum videonya dilanjut, intro dulu. Oke, tanpa perlu basa-basi ya, langsung aja ke pembahasannya cuy. Jadi kita mulai dari anime Tokyo Revengers dulu ya. Nah, menurut gua Tokyo Revengers ini yang minus tuh ya tetap kualitas grafiknya ya. Udah ini ya, udah maklum banget. Dan orang-orang yang nonton anime itu udah pasti bilang kalau kualitas dari anime Tokyo Revenger ini itu kurang banget cok, sumpah. Tapi nggak berarti anime Tokyo Revengers ini tuh sampah banget, enggak. Sebenarnya kalau mau dibilang sampah ya tetap sampah. Oke lah ya, untuk soal grafik tuh kita ketepikan dulu. Jadi yang paling penting gue mau bahas di anime Tokyo Revengers ini ya, apa yang kurang dan apa yang bagus. Nah jadi menurut gue dari anime Tokyo Revengers ini apa yang bagus tuh cuman ya alur ceritanya. Karena gue suka banget sama Tokyo Revengers karena alur ceritanya sih, bukan karena karakter-karakternya yang punya kekuatan di luar biasa atau anak kecil udah pegang pistol itu enggak cuy. Tapi karena alur cerita dan juga villainnya tuh cuy, ngerasa banget aura villainnya. Nah buat kalian yang nonton Tokyo Revenger pasti kalian kenal sama karakter Kisaki Teta ini ya kan. Jadi menurut gue ya villain dari anime Tokyo Revengers ini yaitu Kisaki Teta itu kita tuh ngerasa banget kalau aura jahatnya tuh beneran jahat. Dan menurut gue tuh ini salah satu karakter yang menurut gue agak unik karena gak kayak Takemichi loh yang bisa nangis-nangis doang terus ditolong NPC Chifuyu gitu. Sedangkan si Kisaki Teta ini cuy itu dia tuh berjalan sendiri menggunakan akalnya cuy. Ya kalian bisa tahu lah ya kalau rata-rata karakter di anime Tokyo Revengers tuh kekuatan karakternya tuh di luar nalar, kayak nggak realistis gitu. Nah balik lagi ke Kisaki Teta, dia tuh nggak punya kekuatan kayak Mikey ataupun Draken ataupun karakter-karakter yang kalian menyepong karakter itu enggak cok. Dia tuh cuman mirip Takemichi, kekuatannya tuh nggak terlalu kuat, fisiknya tuh nggak terlalu kuat, dan juga kalau mau dibilang ganteng sih ireng cowok, ireng karakternya ireng. Tapi karena akalnya tuh cuy yang bikin gua suka banget sama karakter Kisaki Teta ini sumpah. Dan untuk karakter-karakter yang lain gua nggak bilang kalau karakter-karakter yang lain tuh kayak jelek banget, nggak, cuman kayak ada yang kurang gitu dari mereka. Nah sebenarnya kalau misalnya orang nanya ke gua apa sih yang paling bagus dari anime Tokyo Revengers tuh ya itu jalan ceritanya bro, sumpah. Meskipun ya punya MC yang cengeng itu nangis-nangis, kekuatannya tuh nggak terlalu kuat, tapi sifat pantang menyerahnya itu lumayan lah cuy, lumayan bikin gua tertarik gitu. Apalagi pas gua baca manganya ya, itu asik sumpah. Pas Tokyo Revengers itu rilis ya, itu dia rilis barengan sama Kobayashi-san Maid Dragon, anime yang komedi santai gitu, yaitu anime Kobayashi-san Maid Dragon ya. Kalian mikir aja cuy, gak usah mikir deh kalian, coba nonton aja ya Kobayashi-san Maid Dragon, terus kalian bandingin sama anime action Tokyo Revengers itu cok. Beda jauh banget cok. Oh ya ada satu lagi, yaitu fans-fansnya tuh loh yang bikin gua agak kesel gitu sama Tokyo Revengers. Padahal animenya tuh nggak ada masalah sama sekali. Sebenarnya ada sih masalah banyak banget cok, tapi ya nggak bermasalah seperti fans-fansnya gitu. Dimana fans-fansnya nih kebanyakan tuh bocil SD. Jadi ya kalian tau lah kelakuan bocah-bocah SD zaman sekarang tuh kayak gimana. Nah jadi itulah kekurangan dan juga hal-hal yang gue suka tentang Tokyo Revenger. Nah sekarang kita bahas ke anime Windbreaker. Kalau Windbreaker ini tuh sebenarnya gue mau muji sebenarnya, cuman ya menurut gue nih anime lumayan cringe gak sih? Karena menurut gue anime Windbreaker ini tuh cocok untuk penonton yang mempunyai jantina cewek gitu ya, bukan yang punya kontol ya. Karena
kalian lihat aja karakter dari anime Windbreaker ini tuh semua ganteng banget. Udah gitu dibikin baby face semua, ya pasti membikin para cewek itu tertarik gitu untuk nonton di anime. Tapi ya nggak semestinya gue bilang nih anime itu khas untuk cewek, enggak. Sebenarnya untuk anime action yang mirip banget sama anime Tokyo Revengers ini, anime Windbreaker udah di atas rata-rata lah dari anime Tokyo Revengers. Untuk desain karakternya bagus, untuk animasinya ataupun grafiknya tuh udah bagus banget sumpah. Karena gue udah lama banget nggak dapat anime action yang nggak pakai pedang atau nggak pakai apapun senjata, tapi cuma pakai tangan kosong doang, tapi mempunyai grafik yang bagus banget. Sumpah itu udah lama banget gue udah nggak ngerasain. Nah untuk fansnya tuh ya lumayan tengil sama anime sebelah, yaitu anime Tokyo Revengers ya. Karena gue yakin banget sih kalau nih anime tuh pasti fansnya juga datangnya dari bocil juga. Tapi yang gue gak bilang semuanya ya. Nah kekurangan dari anime itu, sepanjang gue nonton Windbreaker nggak pernah lagi gue lihat kekurangan dari ini anime ya. Jadi mohon maaf untuk kalian yang penonton Tokyo Revengers ataupun pecinta Tokyo Revengers atau penyepeng Maiki atau Draken atau Izana Kurokawa ya. Kalau misalnya gue dikasih pilihan Tokyo Revengers atau Windbreaker, gue lebih suka Windbreaker sebenarnya. Karena ya tetap aja cuy, kita tuh sebagai penonton anime, kita pasti menginginkan grafik yang bagus dari anime yang kita suka. Kalau misalnya nih ya kalian tuh direkomendasikan satu anime tapi grafiknya tuh benar-benar jelek, ya pasti kalian nggak mau nonton. Sebenarnya kalau mau dibilang kekurangan ataupun kelebihan dari anime Windbreaker ini, yang lebih banyak kelebihan ya, bukan kekurangan. Kalau kekurangan sih menurut gua cuman desain karakternya yang dibikin ganteng babyface gitulah. Karena ya gue sebenarnya nggak ngikut baca manga Windbreaker ini ya, karena gua nggak tahu apakah di next season ataupun di episode selanjutnya bakalan diperlihatkan karakter yang benar-benar sangar atau benar-benar jahat kayak Kisaki Teta. Kalau misalnya ada tuh udah lengkap banget. Jadi ya kalau karakter kayak Kisaki Teta ini beneran ada di anime Windbreaker, gue bisa bilang kalau anime Tokyo Revengers sudah kalah telak sama anime Windbreaker. Nah jadi itu aja sih yang mau gue bahas sebenarnya. Intinya tujuan gue bikin nih video karena ramai yang bilang kalau Tokyo Revengers itu lebih bagus daripada Windbreaker ataupun Windbreaker itu lebih bagus daripada Tokyo Revengers. Nah jadi intinya mau anime apapun tetap bagus kalau kualitas animenya tuh gak sampah. Nah itu doang. Jadi itu aja buat hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa untuk mampir ke akun basisan gue juga. Kalau nggak sudi nggak apa-apa. Jadi sampai jumpa ke video long selanjutnya. Makasih.